Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Tang Zhen terkejut saat melihat semua tatapan di aula berkumpul di tubuh Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk bertanya, "Teman muda ini Yan Xiao, maukah kamu mencobanya?" Tang Zhen secara alami sadar bahwa cukup banyak orang yang hadir mengadopsi mentalitas ingin menonton pertunjukan yang bagus. Namun, dari cara dia melihatnya, karena Xiao Yan berani datang ke Burning Flame Valley ini, dia juga harus memiliki beberapa kemampuan. Bagaimanapun, dia cukup yakin dengan kemampuan Penatua Chi Huo. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen menyilangkan tangan di depan dada. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia juga ingin tahu apakah pemuda ini, yang sebelumnya dipuji oleh Tang Zhen, memiliki beberapa kemampuan atau apakah dia hanya orang desa. Karena saya telah datang ke Burning Flame Valley, saya secara alami harus mencoba tes ini. Xiao Yan sedikit tersenyum di depan banyak mata dan perlahan mengangguk. Beberapa Grandmaster Alkemis di aula tanpa sadar mengungkapkan ejekan di wajah mereka ketika mereka mendengar ini. Bahkan mereka tidak dapat bertahan lama melawan 9 naga api petir, apalagi anak muda. Karena teman muda Xiao Yan tertarik, silakan mencobanya. Jika Anda bisa lulus, Anda dan Grandmaster Huan akan mengisi 2 tempat. Petik 2. Tang Zhen mengangkat tangannya saat dia berbicara. Pada saat yang sama, dia tersenyum, merasa sedikit terkejut dengan keberanian Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berdiri. Dia melihat api perak yang tergantung di udara aula besar. Segera, dia mengepalkan tangannya, dan sekelompok api hijau giok melingkar dan naik di atasnya. Kontrol Xiao Yan saat ini dari Glaze Lotus Heart Flame telah mencapai sejauh mana dia bisa memanipulasinya sesuka hati. Terus terang, selain Tang Zhen yang paling tak terduga, jika ada yang duduk di sini untuk bersaing dengannya dalam hal pengendalian api, tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengannya. Ini termasuk 2 sesepuh eksternal Menara Pil. Munculnya api hijau giok menyebabkan beberapa orang di aula besar merajut alis mereka. Di bawah penindasan Xiao Yan, mereka tidak dapat merasakan bahkan sedikit suhu yang menyebar dari nyala api. Api suhu rendah seperti itu kemungkinan lebih rendah daripada beberapa api yang terbentuk dari Doki, kan? Meskipun alkemis yang duduk di tempat ini semuanya angkuh, mereka bukan orang bodoh. Secara alami, mereka sadar bahwa suhu ini tidak mungkin menjadi suhu sebenarnya dari nyala api ini. Namun, mereka semua tidak mengerti mengapa Xiao Yan menekan nyala api. Tang Zhen di kursi pemimpin mengerutkan kening tanpa ada yang memperhatikan. Matanya menatap api dengan tegas. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa api hijau giok ini tidak sesederhana itu. Xiao Yan tidak peduli dengan mata di sekitarnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat kekuatan spiritualnya memasuki nyala api. Nyala api bergoyang, berubah menjadi teratai api hijau giok indah seukuran telapak tangan. Nyala api perlahan berputar. Itu benar-benar berwarna hijau giok, tampak seperti giok kualitas terbaik. Tingkah lakunya yang tanpa celah seperti sebuah karya seni yang membuat seseorang merasa tidak mau berpisah dengannya. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut, dan teratai api itu perlahan berputar saat mendekati kumpulan api berwarna perak di udara. Setelah itu, diam-diam menyatu di depan mata cemas semua orang. 9 naga api segera merasakan sesuatu ketika teratai api hijau giok memasuki gugusan api perak. Mereka membawa raungan naga yang dalam saat mereka dengan cepat menerkam. Senyuman dingin muncul di wajah beberapa Grandmaster Alkemis ketika mereka melihat adegan ini. Ejekan di mata mereka menjadi lebih padat. Cara itu seolah-olah mereka telah meramalkan situasi menyedihkan yang akan terjadi beberapa saat kemudian. Namun, pemandangan yang mereka antisipasi ternyata tidak muncul seperti yang mereka bayangkan. Senyuman dingin baru saja muncul di wajah mereka ketika mereka tiba-tiba menegang. Segera, mata semua orang di aula besar itu keluar. 9 naga api membawa momentum yang ganas saat mereka dengan kejam mengepung teratai api di dalam bagian dalam nyala api berwarna perak. Namun,
mereka langsung menjadi lamban. Sesaat kemudian, semua orang melihat pemandangan yang membuat mereka terpana. 9 naga api, yang masih bertindak dengan cara yang perkasa dan agung, tampaknya telah melihat hal yang menakutkan saat ini. Semuanya melarikan diri dengan cara seperti kilat. Setelah 9 naga api itu melarikan diri, mereka sekali lagi berenang mendekat. Namun, mereka hanya berani berlama-lama di sekitar teratai api. Mereka berkeliaran terus-menerus, tetapi tidak berani menerkam ke depan dan menggigit teratai api seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Adegan ini menyebabkan orang lain merasa tidak percaya dan menyebabkan seluruh aula besar menjadi keheningan yang aneh. Grandmaster Alkemis yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan menunjukkan ekspresi yang sangat lucu di wajah mereka ketika mereka melihat teratai api dan naga api yang terpisah di dalam api. Ekspresi Tang Zhen juga menjadi jauh lebih serius saat ini. Tidak banyak api di dunia ini yang dapat menyebabkan 9 naga api petir menjadi ketakutan ini. Selain itu, dia yakin pada saat ini bahwa api hijau giok yang dipanggil Xiao Yan pasti merupakan semacam api surgawi. Apinya berwarna hijau giok, namun, tampaknya tidak ada flame surgawi di peringkat flame surgawi yang memiliki kilau seperti itu. Satu-satunya yang mirip dengan warnanya adalah Green Lotus Core Flame yang menempati peringkat ke-19, tetapi kilaunya tidak begitu pekat. Selain itu, bahkan jika itu adalah api inti teratai hijau, itu tidak akan dapat menyebabkan api petir 9 naga menjadi setakut ini. Pemuda ini tampaknya bukan orang yang sederhana, Tang Zhen bergumam lembut di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang muda di depannya ini juga akan memiliki api surgawi. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen juga mendapatkan kilatan yang tidak biasa di matanya yang cantik karena pemandangan ini. Pria yang tampak sangat muda ini memang bukan orang desa. Namun, dia tidak tahu apa peluangnya jika dia bertarung dengannya. Tangan wanita berpakaian merah tanpa sadar terasa agak gatal ketika dia memikirkan hal ini. Jika lokasi mereka saat ini tidak pantas, kemungkinan dia akan turun dan mengeluarkan tantangan kepada Xiao Yan. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Bahkan Tang Zhen merasa tidak berdaya karena dia sangat kompetitif meskipun seorang perempuan. Kejutan juga melonjak di mata dua sesepuh eksternal dari Menara Pil di dalam aula besar saat ini. Dengan pengalaman mereka secara alami dapat menebak secara samar-samar apa nyala hijau giok itu. Sungguh tak terduga, orang ini, yang terlihat sangat muda, sebenarnya memiliki api surgawi. Aku ingin tahu berapa banyak alkemis yang akan tertarik jika berita ini menyebar. Ketika mereka memikirkan ini, mata keduanya menyapu aula besar tanpa disadari. Mereka memang melihat ekspresi serakah melonjak di mata beberapa orang. Mereka yang duduk di tempat ini memiliki reputasi di wilayah tengah, namun bahkan mereka akhirnya merasakan ketamakan. Dari sini, dimungkinkan untuk melihat seberapa besar daya pikat api surgawi yang dimiliki seorang alkemis. 10 menit berlalu dengan cepat di aula besar yang sunyi. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya ketika 10 menit baru saja berakhir. Teratai api keluar dari nyala api tanpa mengalami kerugian. Akhirnya, itu memancarkan ledakan dan meledak, berubah menjadi sekelompok api yang memasuki tangan Xiao Yan. Kepala Lembah Tang, bolehkah aku tahu jika aku telah lulus? Xiao Yan menarik apinya, terus menatapnya terfokus pada Tang Zhen, dan tersenyum saat dia bertanya dengan kedua tangan menangkup. Keke, apakah kamu masih membutuhkan aku yang dulu untuk menyuarakan hasilnya? Selamat, teman muda Yan Xiao. Termasuk kamu, aku yang dulu benar-benar mengumpulkan 2 orang. Tangan Tang Zhen membelai janggutnya saat dia tertawa terbahak-bahak. Matanya segera mengarah ke penatua Chihuo saat dia berkata, Chihuo, Anda telah menangani tugas Anda dengan cara yang memuaskan seperti biasanya. Anda dapat menemukan orang muda dan luar biasa seperti teman muda Yan Xiao. Petik 2. Wajah penatua Chihuo mengungkapkan senyuman ketika dia mendengar ini. Dia dengan hormat berkata, saya hanya beruntung. Bisa bertemu teman muda Yan Xiao bisa dianggap sebagai keberuntunganku.
Petik 2. Beberapa wajah Grandmaster Alkemis di aula besar menjadi agak tidak wajar ketika mereka mendengar kata-kata Tang Zhen. Ini terutama terjadi pada Grandmaster Mo yang telah mengejek Xiao Yan sebelumnya. Ekspresinya tampak seperti baru saja menelan lalat. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Selain itu, dia tidak bisa mengerti bagaimana Xiao Yan bisa memiliki api surgawi pada usia seperti itu. Dia hanya mengandalkan bantuan api surgawi. Tidak ada yang hebat tentang itu. Bibir Grandmaster Mo sedikit berkedut saat dia terus tertawa keras kepala dengan sikap dingin. Xiao Yan benar-benar tidak menyukai orang tua yang mengucapkan kata-kata yang membuat orang lain membencinya. Setelah meliriknya, Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan benar-benar mengabaikannya. Tang Zhen juga menyeringai. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa pemuda bernama Yan Xiao ini pasti memiliki beberapa keterampilan. Keterampilan alkemisnya mungkin berada pada level yang hampir tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di sini. Semuanya, yakinlah, saya akan mengundang semua orang untuk menonton ketika perbaikan pil obat sedang berlangsung. Senyum dingin di wajah Grandmaster Mo semakin tebal setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Matanya menoleh ke Xiao Yan saat dia dengan lemah berkata, "Meskipun Anda memiliki api surgawi, Anda hanya akan merusak barang jika Anda tidak memiliki kemampuan. Jika Anda menghancurkan ramuan obat berharga dari kepala lembah Tang, kemungkinan Anda tidak akan dapat memberikan kompensasi kepadanya." Petik 2. Terima kasih atas pengingat Anda. Grandmaster Mo ini hanya bisa menonton dari samping. Serahkan saja masalah membantu kepala lembah Tang dalam memurnikan pil obat kepada Grandmaster Huan dan aku. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Ejekan tersembunyi dalam kata-kata Xiao Yan menyebabkan Grandmaster Mo menjadi membosankan. Wajahnya tanpa sadar bergerak-gerak sementara cangkir teh yang dia pegang bergetar. Dari kelihatannya, dia sangat marah dengan kata-kata Xiao Yan ini. "Hei." Wanita berpakaian merah itu tanpa sadar tertawa cekikikan saat melihat Xiao Yan membuat marah Grandmaster Mo sedemikian rupa hanya dengan satu kalimat. Namun, dia buru-buru menutup mulutnya saat melihat Tang Zhen memelototinya. Semuanya, jangan berdebat tentang ini. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil obat mungkin berharga, tetapi dengan kemampuan Burning Flame Valley saya, kami masih dapat mengumpulkan semuanya. Oleh karena itu, tidak perlu ada beban mental saat membantu saya yang lama dalam memurnikan pil obat. Tang Zhen melambaikan tangannya saat dia tertawa pelan. Selain itu, perbaikan pil obat kali ini tidak akan mudah. Oleh karena itu, aku yang dulu akan menyatakan ini dengan jelas sebelumnya. Selama Anda berdua dapat membantu saya untuk berhasil menyempurnakannya, hadiah pasti akan menjadi sesuatu yang memuaskan Anda. Tentu saja, Anda dapat meminta jika Anda berdua membutuhkan sesuatu. Petik 2. Hati Xiao Yan langsung berdebar kencang saat mendengar kata-kata Tang Zhen. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum saat dia bertanya, "Bolehkah saya tahu jika hadiah ini mencakup beberapa metode Qi atau teknik Do dari Burning Flame Valley?" Tang Zhen kaget saat mendengar ini. Dia menatap Xiao Yan sambil merenungkan pertanyaan itu. Setelah itu dia tertawa, selama itu bukan rahasia dari Burning Flame Valley yang tidak bisa diteruskan kepada orang lain, semua yang lain akan disertakan. Bolehkah aku tahu teman muda Yan Xiao telah mengarahkan pandangannya? Petik 2. Jantung Xiao Yan berdebar kencang. Matanya menatap ke arah Tang Zhen saat dia perlahan-lahan mengucapkan 3 perubahan misterius Skyfire. Skyfire 3 Mysterious Cheng. Tang Zhen dan wanita berpakaian merah di samping terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka segera mengerutkan kening. The Skyfire 3 Mysterious Cheng adalah salah satu harta kunci dari Burning Flame Valley. Meskipun teknik rahasia semacam ini tidak berguna bagi sebagian orang, itu adalah senjata yang sangat tajam bagi mereka yang memiliki api surgawi di tubuh mereka. 3 perubahan misterius Skyfire mampu menggunakan semacam metode khusus untuk mengedarkan api yang tersembunyi di dalam tubuh seseorang,
memungkinkan seseorang untuk melepaskan kekuatan yang sangat kuat untuk waktu yang singkat. Setiap perubahan bisa menimbulkan semacam api. Ketika ketiga perubahan itu ditumpangkan satu sama lain, itu mungkin akan sangat menakutkan. Tentu saja, energi yang dilepaskan dari jenis nyala api ini cukup kuat. Jika seseorang melepaskannya dengan paksa ketika tubuhnya tidak cukup kuat, itu akan menyebabkan serangan balik energi. Oleh karena itu, bahkan bagian dalam Burning Flame Valley telah melestarikan tiga perubahan misterius Skyfire ini dengan cara yang sangat ketat. Hanya murid inti yang bisa mendapatkan perubahan pertama dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Dua perubahan lainnya akan bergantung pada kontribusi mereka pada faksi dan bakat mereka. Jika seseorang benar-benar menghitung, kemungkinan besar seseorang dapat menghitung jumlah orang yang berlatih versi lengkap dari perubahan misterius 3 misterius Skyfire dengan jari seseorang. Bahkan murid lembah akan kesulitan mempraktikkan versi lengkapnya. Dari sini, orang bisa tahu seberapa besar Burning Flame Valley menghargai perubahan misterius 3 misterius Skyfire ini. Mata Xiaoyan menatap Tang Zhen dengan tajam. Tinjunya juga sedikit menegang di bawah lengan bajunya. Dia perlu mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Jika Tang Zhen menolak, kemungkinan dia harus mengeluarkan sedikit usaha. Orang-orang di aula merasa sangat terkejut dengan permintaan Xiaoyan. Mereka tidak berharap dia meminta terlalu banyak. Meskipun teknik rahasia kelas tinggi yang dikenal sebagai Skyfire Tree Mysterious Cheng ini mungkin tidak berguna bagi sebagian orang, teknik ini memiliki daya pikat yang besar bagi orang lain. Ada sejumlah orang yang tidak diketahui di dunia luar yang ingin mendapatkannya. Nafsu makan anak kecil ini sangat besar. Tang Zhen terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Xiaoyan dan berkata, tiga perubahan misterius Skyfire adalah salah satu harta kunci dari Burning Flame Valley. Menurut aturan, itu tidak bisa diberikan kepada orang luar. Meskipun saya adalah kepala lembah, saya tidak bisa melanggar aturan. Oleh karena itu, Anda harus memilih yang lain. Hati Xiaoyan tenggelam saat mendengar ini. Tampaknya dia telah meremehkan posisi tiga perubahan misterius Skyfire di Burning Flame Valley. Apakah dia harus menyerah begitu saja? Tiga perubahan misterius Skyfire adalah teknik rahasia yang tampaknya hampir dibuat khusus untuk Xiaoyan. Dia memiliki banyak jenis api surgawi. Ketika tiga perubahan dilepaskan pada saat yang sama, peningkatan kekuatannya akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, Xiaoyan benar-benar menginginkannya dengan segala cara. Kepala lembah, perubahan misterius 3 misterius Skyfire sangat penting bagiku. Tidak bisakah kamu membuat pengecualian? Xiaoyan bertanya, menolak untuk menyerah. Tang Zhen menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, teman muda Yan Xiao, metode Qi atau teknik Dou lainnya di Burning Flame Valley juga merupakan item yang luar biasa. Mengubah permintaan Anda menjadi sesuatu yang lain juga akan menguntungkan Anda. Petik 2. Xiaoyan mengerutkan kening. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, Kepala Lembah Tang, apakah penyulingan pil obat ini sangat penting bagimu? Tang Ying ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia melirik wanita berpakaian merah di sampingnya saat dia perlahan mengangguk. Ini sangat penting. Selain itu, pil obat ini harus berhasil disuling dalam waktu setengah tahun. Aku sudah berniat meminta orang tua dari Menara Pil untuk memperbaikinya jika penyempurnaan ini gagal. Petik 2. Namun Anda tidak pergi dan menemukan orang-orang dari Menara Pil. Sepertinya imbalan yang akan mereka minta sangat tinggi, bukan? Xiaoyan dengan lembut berkata. Dia segera melanjutkan, bolehkah saya tahu seberapa tinggi peluang sukses jika Grandmaster Huan dan saya membantu Anda dalam penyempurnaan pil Anda? Tang Ying dengan erat mengerutkan alisnya. Sesaat kemudian, dia perlahan menjawab, 50%. Angka ini adalah perkiraan tertingginya. Pil obat ini sedikit berbeda dengan pil obat biasa. Sangat sulit untuk memperbaikinya. Menggunakan api surgawi untuk memperbaiki pil obat dapat meningkatkan peluang sukses sedikit. Dengan bantuan saya,
peluang sukses akan meningkat. Xiao Yan sedikit tersenyum sedikit saat dia berbicara. Dia tidak sombong. Sebaliknya, dia yakin dengan kemampuan alkemisnya. Ini, bersama dengan kekuatan spiritualnya yang jauh lebih kuat dari alkemis tingkat 7 biasa, memberinya keyakinan mutlak untuk mengucapkan kata-kata ini. Tang Zhen memandang Xiao Yan dengan heran saat mendengar kata-kata ini. Namun, ada sedikit keraguan tersisa di matanya setelah tes tadi. Pria yang tampil cukup muda ini memang bukan karakter yang sederhana. Saya tidak mencoba menyombongkan diri dengan mengucapkan kata-kata ini. Sebaliknya, saya ingin memberitahu Kepala Lembah Tang bahwa mempekerjakan saya pasti tidak akan menjadi kesalahan. Kesempatan kecil untuk sukses ini dapat menyebabkan penyempurnaan pil ini melebihi harapan Kepala Lembah. Mata Xiao Yan menatap Tang Zhen saat dia menjelaskan bakatnya. Jari Tang Zhen dengan lembut menarik ke atas meja saat dia berkata, apakah teman muda Yan Xiao tidak berencana untuk menyerah pada perubahan misterius 3 misterius? Jika Kepala Lembah Tang merasa bahwa penyempurnaan pil ini lebih penting daripada Skyfire Tree Mysterious Cheng, mungkin kita bisa mencobanya. Mata Xiao Yan menyapu wanita berpakaian merah di samping tanpa meninggalkan jejak saat dia dengan lembut menyarankan. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan Tang Ying menjadi membosankan. Dia dengan erat mengernyitkan alisnya, menatap wanita berpakaian merah di sampingnya, dan merenung untuk waktu yang lama. Baru saat itulah dia perlahan menganggukkan kepalanya. Dia berkata, penyempurnaan pil ini memang sangat penting bagi saya. Itu bahkan lebih penting daripada Skyfire Tree Mysterious Cheng. Tang Ying berhenti ketika dia berbicara sampai saat ini. Matanya langsung menatap Xiao Yan sambil tertawa. Teman muda Yan Xiao, aku yang dulu sangat mengagumi kelancaran lidahmu. Setelah Anda begini, tampaknya nilai perubahan misterius 3 misterius Skyfire Valley milik saya telah berkurang. Saya setuju dengan kata-kata Anda. Namun, bahkan saya tidak bisa mengubah aturan Burning Flame Valley. Petik 2. Xiao Yan melebarkan mulutnya dan hanya bisa tertawa getir saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak memiliki metode lain jika kata-kata ini tidak berpengaruh. Namun, Tang Zhen memandang Xiao Yan. Nada suaranya tiba-tiba berubah saat dia berkata, jika Anda berhasil membantu saya memperbaiki pil kali ini, saya mungkin bisa memberi Anda kesempatan. Jika Anda bisa meraihnya, Skyfire Tree Mysterious Cheng akan menjadi milik Anda. Petik 2. Xiao Yan langsung bersukacita saat mendengar kata-kata ini. Meskipun Tang Zhen tidak berjanji untuk memberinya Skyfire Tree Mysterious Cheng, setidaknya ada kesempatan. Terlepas dari betapa suramnya kesempatan ini, pada akhirnya lebih baik daripada berbalik melawan Burning Flame Valley. Xiao Yan telah menyaksikan kekuatan paviliun petir angin. Lembah api yang terbakar ini dinamai salah satu dari 3 lembah besar. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Wind Lightning Pavilion. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika dia bisa menghindari hubungan yang buruk. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Kepala Lembah Tang. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Tang Zhen saat dia menjawab dan tersenyum. Tang Zhen melambaikan tangannya. Dia menghela nafas dan berkata, jangan berterima kasih padaku dulu. Semua ini menyeimbangkan prasyarat penyempurnaan sukses pil obat. Selain itu, bahkan jika penyempurnaan pil ingin berhasil, apakah Anda berhasil membawa Skyfire Tree Mysterious Cheng pergi dengan Anda akan bergantung pada kemampuan Anda. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Dia secara alami sadar bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan perubahan misterius 3 misterius Skyfire tanpa rintangan apapun. Karena tidak ada pertanyaan lagi, semua orang harus kembali ke kamar tamu dan beristirahat. Chi Huo, melihat bahwa tidak ada pertanyaan lain, Tang Zhen melambaikan tangannya ke arah penatua Chi Huo. Dia buru-buru melangkah maju, menangkupkan tangannya ke semua orang, dan tersenyum saat berkata, tolong ikuti aku. Xiao Yan dan yang lainnya berdiri saat mereka melihatnya. Mereka menangkupkan tangan ke Tang Zhen sebelum mengikuti penatua Chi Huo keluar dari aula besar. Aula sekali lagi menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan pergi.
Senyum di wajah Tang Zhen juga perlahan ditarik. Dia menghela nafas lembut. Ayah, apakah kamu benar-benar berencana untuk menyerahkan perubahan tiga misterius ke Yan Xiao? Wanita berpakaian merah itu membalikkan tubuhnya. Matanya yang cantik menatap Tang Zhen saat dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya dan bertanya. Huo'er, kamu harus tahu betapa pentingnya pil obat yang disempurnakan kali ini bagi kamu. Saat itu, Anda ingin secara paksa bergabung dengan 9 naga api petir, tetapi akhirnya menerima serangan balik dari nyala api. Meskipun Anda telah berhasil mempertahankan hidup Anda, itu meninggalkan gejala sisa yang hebat. Jika ini terus berlanjut, kekuatan hidup Anda akan habis dalam waktu kurang dari setahun. Tang Zhen mengungkapkan kasih sayang di matanya. Dia berdiri, menepuk bahu wanita berpakaian merah itu, dan melanjutkan, tingkat keberhasilan saya memperbaiki pil obat ini seperti yang dikatakan Yan Xiao. Itu tidak terlalu tinggi. Meskipun orang ini masih muda, saya berani mengatakan bahwa dia memang memiliki beberapa kemampuan. Dengan bantuannya, kemungkinan pil obat ini berhasil disuling akan meningkat secara signifikan. Petik 2. Namun, 3 perubahan misterius Skyfire adalah teknik rahasia atas lembah api yang terbakar. Bahkan jika ayah telah setuju, akan sangat sulit untuk melewati Dewan Tetua. Mata wanita berpakaian merah itu memerah saat dia berkata dengan lembut. Saya juga mengatakan bahwa saya hanya memberi Yan Xiao kesempatan. Pada saat itu, saya dapat mengizinkan dia menikmati perlakuan dari para murid inti. Selama dia memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan ujian, Dewan Tetua tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, saya adalah kepala lembah. Tang Zhen tersenyum, melambaikan tangannya, dan memberitahunya. Wanita berpakaian merah hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia dengan lembut mengertakkan gigi peraknya saat dia berkata, itu semua salah orang itu. Dia meminta begitu banyak. Petik 2. Meskipun orang ini tidak sopan, dia memiliki beberapa kemampuan. Dia sudah mampu menaklukkan api surgawi pada usia seperti itu. Seseorang bisa menjelaskannya jika dia memiliki bantuan seorang ahli. Namun, jika dia mengandalkan dirinya sendiri, itu akan sedikit terlalu menakutkan. Tang Zhen tertawa. Dia sengaja menyembunyikan penampilannya. Namun, usia sebenarnya seharusnya sama dengan yang terlihat di permukaan. Aku yang lama belum pernah mendengar tentang alkemis asing dan muda tingkat 7 muncul di wilayah tengah. Saya pikir Yan Xiao ini juga harus menjadi nama palsu. Menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya. Dia sepertinya bukan orang yang baik. Wanita berpakaian merah itu bergumam. Jelas, dia menyimpan dendam besar karena Xiao Yan telah menggunakan penyempurnaan pil untuk memaksa Tang Zhen membuat pilihan. Tang Zhen menggelengkan kepalanya. Dia dengan penuh kasih menepuk kepala wanita berpakaian merah itu sebelum berbalik dan berjalan keluar dari pintu samping aula besar. Baiklah, berhentilah bergumam. Pergi dan buat persiapan. Perbaikan pil akan dimulai sore ini. Jika pil obat dimurnikan, itu dapat dianggap telah menghilangkan beban berat di hati saya. Saya sedikit ingin tahu tentang kemampuan apa yang dimiliki Yan Xiao. Mudah-mudahan, dia benar-benar memenuhi harapan saya. Tanaman hijau subur menutupi lembah yang sangat besar. Kadang-kadang, pohon maple merah api dapat ditemukan bercampur, membuatnya sangat menenangkan mata. Ada sebuah lapangan luas yang dibangun dari bebatuan gunung berwarna merah tua di tengah lembah. Bagian tengah alun-alun memiliki panggung batu yang tingginya lebih dari 100 kaki. Ada cukup banyak sosok manusia saat ini di sekitar alun-alun ini. Kebanyakan orang memakai baju merah. Jelas, mereka adalah murid dari Burning Flame Valley. Ada platform yang agak tinggi terletak di sisi lain alun-alun. Tingginya mungkin tidak sebanding dengan panggung yang menjulang tinggi di alun-alun, tapi secara kebetulan bisa mengabaikan keseluruhan tempat itu. Pemandangan dari tempat itu sangat bagus. Pada saat ini, cukup banyak orang berdiri di platform ini dengan tangan di belakang punggung.
Jika seseorang memeriksanya dengan cermat, mereka akan melihat bahwa mereka adalah yang disebut Grandmaster Alkemis dari aula besar sebelumnya. Suara angin yang bertiup kencang muncul di tengah percakapan pribadi yang terjadi di alun-alun. Segera, 4 sosok bergegas dari kejauhan dan dengan lembut mendarat di atas panggung batu. Sosok mereka diturunkan menjadi kepala lembah dari Burning Flame Valley, Tang Zhen, wanita berpakaian merah bernama Huo Er, Xiao Yan, dan Elder Eksternal Menara Pil, Grandmaster Huan. Munculnya Tang Zhen menyebabkan percakapan pribadi di sekitar alun-alun melemah. Semua murid dari Burning Flame Valley yang hadir tahu bahwa Tang Zhen akan bergandengan tangan dengan 2 Grandmaster Alkemis untuk memperbaiki pil obat. Secara alami, mereka tidak berani membuat suara apapun secara acak, takut mereka akan mengganggu penyempurnaan pil obat. Tang Zhen mendarat. Tatapannya perlahan menyapu ke sekelilingnya. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Dia tersenyum saat bertanya, apakah kalian berdua sudah siap? Xiao Yan dan Grandmaster Huan mengangguk ketika mereka mendengar pertanyaannya. Pil obat yang ingin saya perbaiki kali ini disebut pil Bodhisattva Api. Ini adalah pil obat tingkat tinggi 7. Ini adalah bagian dari formula obat. Kalian berdua akan mendapatkan masing-masing 1. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti petunjuk pada formula obat selama penyempurnaan dan melakukan tugas yang dialokasikan. Tang Zhen melambaikan tangannya dan 2 gulungan terbang ke Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Keduanya buru-buru menerima gulungan itu. Setelah itu, mereka segera memasukkan kekuatan spiritual mereka ke dalam diri mereka, dengan cepat mengingat formula obat dalam pikiran mereka. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, Xiao Yan akhirnya membuka mata tertutupnya dengan lambat. Formula obat yang dicatat dalam gulungan itu tidak lengkap, hanya ada sebagian. Kemungkinan Tang Zhen tidak ingin membiarkan mereka berdua mempelajari formula obat lengkap. Namun, Xiao Yan tidak keberatan. Formula pil obat tingkat 7 sangat langka. Bagaimana mungkin memberikannya secara acak kepada orang lain? Namun, hanya sebagian dari pil obat sudah sangat rumit. Saya bertanya-tanya seberapa rumit formula lengkapnya. Memang layak berada di tingkat 7 tingkat tinggi, meskipun Xiao Yan hanya melihat sebagian dari formula obat, dia bisa samar-samar mengatakan kesulitan memperbaiki pil obat ini. Apakah kalian berdua sudah selesai membaca? Tang Zhen tersenyum dan bertanya setelah melihat Xiao Yan dan Grandmaster Huan membuka mata mereka. Keduanya mengangguk. Sepertinya memurnikan pil obat ini akan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu, Anda berdua harus siap mental. Jangan biarkan kecelakaan terjadi di tengah jalan. Ekspresi Tang Zhen sedikit serius ketika dia berbicara. Dia sangat menghargai kehalusan pil ini. Jika gagal, itu akan menghasilkan pukulan yang cukup besar baginya. Xiao Yan dan Grandmaster Huan sama-sama orang yang berpengalaman. Mereka dengan jelas menyadari hal ini dan tidak membuat keberatan. Aku yang dulu bukanlah seorang alkemis dan tidak memiliki kendali yang tepat atas kekuatan spiritualku seperti kalian berdua. Makanya, saya akan melakukan penyempurnaan bahan obat. Namun, penggabungan bahan obat akan bergantung pada kalian berdua. Tang Zhen menunjuk kedua sisi setelah berbicara. Ada 2 kursi batu di sana. Jika tidak ada masalah, silakan duduk. Xiao Yan dan Grandmaster Huan bertukar pandang. Mereka tersenyum dan saling mengangguk. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di kursi batu. Setelah itu, keduanya duduk. Kaki Tang Zhen menekan ke tanah setelah melihat bahwa mereka berdua telah duduk. Tubuhnya muncul di atas kursi batu di sisi lain. Dengan pandangan sekilas ke wanita berpakaian merah di sampingnya, dia memerintahkan dengan suara yang dalam, Huo Er, jangan biarkan siapapun mengganggu kami selama periode perbaikan pil ini. Ya, ayah. Wanita berpakaian merah bernama Huo Er menurunkan dagunya sedikit. Matanya yang cantik menyapu dan melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia melompat turun dari panggung batu dan mulai mengatur murid-murid dari Sekte Api Pembakaran, memperketat pertahanan daerah ini. Setelah mengatur semuanya dengan tepat,
Ekspresi Tang Zhen berangsur-angsur berubah serius. Dia melambaikan lengan bajunya dan orang bisa melihat barang besar terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia mendarat dengan keras di tengah panggung batu. Bobotnya yang berat menyebabkan panggung batu sedikit bergetar. Xiaoyan dan Grandmaster Huan melihat kuali obat setinggi 10 kaki ini. Kuali obat itu berwarna merah menyala. Ada banyak gambar gunung berapi yang meletus di dinding kuali obat. Gelombang aura kekerasan akan menerkam seseorang ketika seseorang meliriknya. Xiaoyan baru saja melihat kuali obat merah menyala ini ketika dia menyadari bahwa kualitas kuali obat ini kemungkinan tidak lebih buruk dari kuali 10.000 binatang. Mountain Melting Cauldron. Ini adalah sesuatu di peringkat kuali surgawi. Itu tiba-tiba dipegang di tangan kepala lembah Tang. Bagaimana hal itu membuat seseorang merasa iri? Grandmaster Huan melihat kuali merah menyala ini. Tatapan iri di matanya sangat padat. Saya hanya menemukannya melalui keberuntungan saat itu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Seseorang bisa segera melihat bahan obat yang padat terus-menerus terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka bertahan di udara di atas panggung batu ini. Dari kelihatannya, setidaknya ada ratusan. Aroma obat yang pekat menyebar saat ramuan obat ini muncul. Jelas, itu bukan barang biasa. Persyaratan banyak bahan obat untuk menyempurnakan pil bodhisattva api ini memang memenuhi reputasinya sebagai pil obat tingkat tinggi 7. Ekspresi Tang Zhen menjadi semakin serius setelah bahan obat ini dipanggil. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna perak melonjak. 9 naga api berenang di dalamnya, memancarkan kekuatan naga yang mengejutkan. Grandmaster Huan, konsumsilah pil obat ini. Ini akan memungkinkan 9 naga api petir merasakan sedikit lebih dekat dengan Anda. Jadi, kamu akan bisa bertahan untuk waktu yang lebih lama. Tang Zhen melemparkan pil berwarna perak ke Grandmaster Huan. Dia segera melirik Xiaoyan dan tersenyum sambil bertanya, "Teman muda Yan Xiao, kamu tidak membutuhkan benda ini, kan?" Xiaoyan mengangguk. Jiwanya dilindungi oleh Glaze Lotus Heart Flame. 9 naga api petir ini mungkin juga menjadi api surgawi, tetapi tidak dapat melakukan apapun padanya. Tang Zhen tersenyum saat melihat jawaban Xiaoyan. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api berwarna perak itu keluar. Itu segera memasuki Mountain Melting Cauldron. Dengan suara, "Ci," itu berubah menjadi api yang ganas. 9 naga api kecil di dalamnya berkembang dengan cepat. Setelah itu, naga membuka dan menutup mulutnya saat mereka berenang di dalam kuali obat, menyemburkan banyak api berwarna perak. Karena semua orang sudah siap, ayo, mulai. Senyum di wajah Tang Zhen ditarik saat dia berbicara dengan sungguh-sungguh sambil melihat api perak yang naik di dalam kuali obat. Kilatan mencolok keluar dari kedua mata Tang Zhen saat suaranya terdengar. Kedua tangannya meraih ruang kosong. Bahan obat yang melayang di udara segera mengalir ke bawah. Setelah itu, mereka terus-menerus dilemparkan ke dalam kuali obat. Bahan obat ini baru saja memasuki kuali obat ketika 9 naga api mengeluarkan raungan naga yang dalam dan menerkam. Segera, mereka menelannya sekaligus. Api yang menyala di tubuh mereka tiba-tiba menjadi pekat. Sementara Tang Zhen mulai memperbaiki bahan obat, Xiaoyan dan Grandmaster Huan buru-buru memfokuskan pikiran mereka. Kekuatan spiritual mereka melonjak dari antara alis mereka dan dengan cepat memasuki kuali obat di bawah perlindungan api mereka sendiri. Keduanya merasakan suhu yang menakutkan di dalam kuali saat kekuatan spiritual mereka memasukinya. Itu masih baik-baik saja untuk Xiaoyan, tetapi ekspresi Grandmaster Huan sedikit berubah. 9 naga api petir di dalam bahkan lebih kuat dari selama tes. Namun, beruntung Tang Zhen memberinya pil obat sebelumnya. Jika tidak, kemungkinan dia akan kesulitan bertahan untuk waktu yang lama. Kalian berdua, bahan obat gelombang pertama akan menyempurnakan penyempurnaannya. Aku akan menyerahkan masalah menggabungkan mereka kepada kalian berdua. Petik 2.
Suara Tang Zen tiba-tiba terdengar di samping telinga mereka beberapa saat setelah kekuatan spiritual mereka memasuki kuali obat. Xiaoyan dan Grandmaster Huan merasakan hati mereka tegang saat mereka mendengar suaranya. Pikiran mereka membalik-balik bagian pertama dari formula obat saat mereka bersiap untuk bertindak. Sekitar 20 menit kemudian, 9 naga api di kuali obat tiba-tiba bergetar. Mulut besar mereka terbuka sebagai kelompok demi kelompok zat, yang berisi wewangian obat yang sangat padat, meludah keluar dari mulut mereka. Zat-zat ini adalah inti kekuatan obat yang tertinggal dari bahan obat tersebut. Ada yang berbentuk pati, ada yang cair atau padat. Pada saat ini, mereka semua tertahan di dalam kuali obat. Lakukan. Kekuatan obat murni ini, yang baru saja kotorannya dihilangkan, baru saja muncul ketika suara serius Tang Zen dengan cepat mengikuti. Xiaoyan dan Grandmaster Huan menarik napas dalam-dalam ketika mereka mendengar kata-kata Tang Zen. Setelah itu, kekuatan spiritual mereka tersapu. Dengan pengetahuan masing-masing tentang ramuan obat, mereka mulai memisahkan beberapa cairan obat yang termasuk dalam formula obat. Setelah itu, mereka menggunakan kekuatan spiritual untuk membungkus mereka. Api masing-masing melonjak keluar dan mulai perlahan menggabungkan kekuatan obat yang dimurnikan ini sesuai dengan instruksi pada formula obat. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan dan Grandmaster Huan yang menyapu, bahan obat yang tersuspensi di kuali obat benar-benar tersapu. Mereka berdua adalah alkemis veteran dengan pengalaman luar biasa. Meski baru pertama kali bekerja sama, tidak ada kekurangan yang terjadi. Tang Zen menghela nafas lega ketika dia melihat kedua orang ini bekerja dengan tepat tanpa membuat kesalahan. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya saat kumpulan bahan obat lainnya tersedot ke dalam kuali obat. Setelah itu, dia memulai penyempurnaan sekali lagi. Di peron tak jauh dari sana, Grandmaster Alkemis buru-buru mengalihkan perhatian mereka ketika mereka melihat penyempurnaan pil telah dimulai. Ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan dapat dengan mudah mengikuti langkah Tang Zen dan Grandmaster Huan, wajah mereka menjadi agak tidak wajar. Hal ini terutama terjadi pada Grandmaster Mo. Ekspresinya paling jelek. Sebelumnya, dia bahkan mengatakan bahwa Xiaoyan hanya bisa lulus ujian karena dia mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, adegan saat ini seperti tamparan kejam di wajahnya karena dia dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia secara pribadi bergabung dengan penyempurnaan, tidak mungkin baginya untuk mengikuti kecepatan penyempurnaan dari Tang Zen dan alkemis tingkat 7. Mata cantik Tang Huo'er menatap tanpa berkedip ke panggung batu dari sisi alun-alun. Dia hanya menghela nafas lega saat melihat Xiaoyan tidak tampak panik. Dia segera tersenyum dan dengan lembut bergumam, sepertinya penglihatan ayah cukup tepat. Orang ini bukanlah orang udik negara yang hanya tahu bagaimana membuat permintaan yang berlebihan, namun, saya ingin tahu apakah dia akan dapat membantu ayah berhasil menyelesaikan pemurnian pil ini. Perbaikan pil obat tingkat 7 adalah masalah yang sangat merepotkan. Pil Bodhisattva api ini, menjadi pil tinggi tingkat 7 tingkat tinggi, bahkan lebih sulit untuk disempurnakan. Api berwarna perak menyala dengan cepat di dalam kuali obat di atas panggung batu. Raungan naga rendah berulang kali dipancarkan dari dalamnya. Suhu tinggi telah menyebabkan lingkungan di sekitar panggung batu menjadi sedikit terdistorsi. Banyak ramuan obat berlama-lama di udara di atas panggung batu. Kadang-kadang, mereka akan dilempar ke dalam kuali obat dengan lambaian tangan Tang Zen. Setelah itu, mereka akan ditelan oleh 9 naga api di dalamnya. Namun, harus dikatakan bahwa sangat nyaman menggunakan 9 naga api petir untuk memperbaiki bahan obat. 9 naga api itu seperti 9 versi kecil kuali obat. Mereka bisa menyempurnakan bahan obat ini dengan sempurna. Tentu saja, Xiaoyan dengan jelas memahami bahwa 9 naga api ini pada akhirnya masih di bawah kendali Tang Zen. Tetapi kendalinya atas suhu nyala api telah mencapai puncaknya. Perhatiannya terbagi menjadi 9, tetapi tidak ada kesalahan sedikit pun.
Bisa dibayangkan bahwa jika Tang Zhen benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis, prestasinya di bidang alkemis tidak akan rendah. Xiao Yan merasa agak tidak bisa melihat melalui Tang Zhen. Dengan mengandalkan indranya yang sangat tajam, dia bisa secara samar-samar merasakan bahwa dia adalah keberadaan yang menakutkan. Namun, sulit bagi Xiao Yan untuk merasakan apapun melalui auranya. Sepertinya sangat tepat menggunakan deskripsi, tak terduga, untuk mendeskripsikannya. Meskipun Tang Zhen adalah raksasa dengan kekuatan yang sangat menakutkan, dia cukup sopan ketika berurusan dengan orang lain. Dia tidak memiliki arogansi seorang elit Dozun. Mungkin itu karena dia memiliki karakter yang ramah atau dia menyembunyikan dirinya terlalu dalam, tetapi Xiao Yan akhirnya mempertahankan rasa takut yang sehat untuknya. Bagaimana orang biasa bisa menjadi pemimpin faksi seperti Burning Flame Valley? Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mencoba kerja sama semacam ini untuk memperbaiki pil obat. Namun, tidak ada kekurangan. Pengalaman penyempurnaan pilnya tidak lebih lemah dari siapapun yang hadir. Selain itu, tugasnya adalah penggabungan sederhana dari kekuatan obat murni. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini tidak dianggap terlalu sulit. Selain itu, dengan memiliki Glaze Lotus Heart Flame, dia tidak merasa terancam oleh kekuatan 9 naga api petir di dalam kuali api. Panggung batu benar-benar sunyi. Hanya suara api yang menyala yang keluar. Xiao Yan dan Grandmaster Huan menutup mata. Mereka memfokuskan pikiran mereka dan mengendalikan kekuatan spiritual mereka di kuali obat. Cahaya hijau giok samar-samar terlihat di dalam api berwarna perak yang menyapu seluruh kuali obat. Bagian dalam kelompok api hijau giok ini ditempati oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. Pada saat ini, banyak jenis bahan obat yang telah berhasil disempurnakan secara bertahap bergabung bersama dengan kecepatan yang sangat lambat di bawah kendali tepatnya. Sebuah suara kecil tiba-tiba muncul dari cahaya hijau giok yang tenang. Ketika pandangan seseorang bergeser, seseorang akan melihat setetes cairan kental berwarna-warni muncul di dalamnya. Aroma obat yang pekat keluar dari cairan. Langkah merger pertama ini memakan waktu hampir 3 jam. Pil obat tingkat 7 ini memang sangat tidak praktis untuk disuling. Xiao Yan menghela nafas lembut setelah menggabungkan banyak bahan obat ke dalam cairan kental yang berwarna-warni ini. Segera, hatinya menjadi tegang. Dia tahu bahwa ini baru permulaan. Memperbaiki pil obat tingkat 7 bukanlah sesuatu yang semudah yang dia bayangkan. Setelah merasakan kesulitan dalam memperbaiki pil obat tingkat 7 ini, Xiao Yan tanpa sadar sedikit bersukacita. Jika dia tidak beruntung memasuki kondisi misterius itu ketika dia membantu Kailin memperbaiki pil obat di Akademi Dalam, kemungkinan besar dia tidak mungkin berhasil memperbaiki pil obat dengan keahlian alkemisnya saat itu. Sekarang dia memikirkannya, keberuntungan memang menjadi alasan utama kesuksesannya. Namun, dengan kekuatan saya saat ini, kemungkinan saya untuk sukses akan meningkat secara signifikan jika saya memperbaikinya lagi. Selain itu, saya tidak perlu menaruh harapan saya untuk memasuki kondisi misterius itu. Kepuasan melonjak di hati Xiao Yan ketika dia memikirkan hal ini. Sungguh luar biasa dia bisa mencapai tahap ini. Teman muda Yan Xiao memang mengejutkan. Dia telah menyelesaikan merger awal dengan sangat cepat. Suara Tang Zhen tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiao Yan. Jelas, dia sangat terkejut dengan efisiensi cepat Xiao Yan. Perlu diketahui bahwa penatua eksternal dari Menara Pil, Grandmaster Huan, belum menyelesaikan merger awal saat ini. Xiao Yan hanya tersenyum karena keterkejutan Tang Zhen. Setelah itu, dia mengirimkan suaranya, "Kepala Lembah Tang, apakah bagian kedua dari bahan obat benar-benar disempurnakan?" Sudah menunggu beberapa saat. Tang Zhen tertawa. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat 9 naga api itu tiba-tiba melebarkan mulut mereka. Banyak bahan obat yang telah menyempurnakan penyempurnaannya, sekali lagi dimuntahkan. Sebagian darinya dipisahkan sebelum memasuki lampu hijau giok tempat kekuatan spiritual Xiao Yan berada.
Pemurnian pil bodhisattva api dibagi menjadi 8 bagian. Ini baru porsi kedua. Namun, dengan Anda berdua saling membantu, kemungkinan sukses kali ini akan sangat tinggi. Petik 2. 8 porsi. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi diam-diam menjadi terdiam. Ini memang layak menjadi pil obat tingkat tinggi 7. Xiaoyan dengan cepat memfokuskan pikirannya setelah berseru di dalam hatinya. Setelah itu, dia mulai menggabungkan bagian kedua dari kekuatan obat murni ini. Beberapa saat setelah Xiaoyan mulai menggabungkan bagian kedua, Grandmaster Xuan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Hatinya cukup terguncang saat melirik Xiaoyan. Penampilan Xiaoyan benar-benar melebihi harapannya. Pemuda bernama Yan Xiao ini kemungkinan juga merupakan alkemis tingkat 7. Bakat seperti itu sangat luar biasa dan brilian. Grandmaster Huan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Kekuatan spiritualnya menyapu bagian dalam kuali obat. Dia menyedot bagian kedua dari esensi bahan obat olahan berulang kali dan sekali lagi memulai penggabungan. Kebosanan dari pemurnian pil bodhisattva api ini agak melebihi harapan Xiaoyan dan Grandmaster Huan. Dari kelihatannya, penyempurnaan pil ini jelas merupakan tugas yang memakan waktu. Kemungkinan mereka tidak akan berhasil memperbaiki pil obat ini jika mereka tidak punya waktu 10 hari. 10 hari penyempurnaan pil terus-menerus tanpa istirahat akan sangat melelahkan, terutama ketika mereka harus menempatkan sebagian dari perhatian mereka untuk memblokir korosi suhu tinggi 9 naga api petir. Itu menghabiskan kekuatan spiritual mereka saat mereka menggabungkan bahan obat. Xiaoyan masih baik-baik saja dalam hal ini. Namun, tubuh Grandmaster Huan samar-samar tidak dapat bertahan lebih lama lagi setelah mencapai putaran kelima dari penggabungan bahan obat. Beruntung dia telah menyiapkan cukup banyak bahan obat untuk memulihkan kekuatannya. Jika tidak, kemungkinan akan sangat sulit baginya untuk bertahan. Waktu berlalu dengan cepat karena banyak bahan obat yang tersuspensi di udara di atas panggung batu secara bertahap berkurang. Jika dihitung waktunya, penyempurnaan pil sudah mendekati hari ke-7. Selama 7 hari tersebut, ketiga orang di atas panggung batu tidak menunjukkan aktivitas sedikitpun. Satu-satunya perubahan adalah aroma obat kental yang merembes keluar dari kuali obat. Semua alkemis di platform tidak jauh dari panggung batu memandang Xiaoyan, yang telah bertahan selama hampir 7 hari. Keheningan di wajah mereka menjadi lebih padat. Setelah melihat penampilan Xiaoyan selama 7 hari ini, tidak ada lagi orang yang berani mengejeknya karena mereka tahu jika mereka ada di tempatnya, mereka tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Jika saya telah menebak dengan benar, Yan Xiao ini juga harus menjadi alkemis tingkat 7, seorang alkemis dari platform tiba-tiba menghela nafas saat dia berbicara. Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Mereka segera tertawa pahit. Masalah ini adalah sesuatu yang agak sulit mereka terima. Mereka hanya memperoleh pencapaian ini melalui pelatihan pahit selama bertahun-tahun, namun seorang pemuda, yang tampaknya berusia 20-an, telah melampaui mereka. Mata Grandmaster Mo terkejut saat dia melihat ke panggung batu. Wajahnya menunjukkan ekspresi kalah. Saat itu, dia tampak sedikit lebih tua. Tang Huo'er berdiri dengan cantik di sisi alun-alun. Sosoknya yang tinggi sangat memikat. Matanya juga sama terfokus pada panggung batu. Kedua tangannya terkepal erat. Penyempurnaan pil telah memasuki tahap perantara. Dia berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Waktu dengan cepat mengalir di tengah harapan semua orang. Hari lain berlalu dalam sekejap mata. 8 bagian penyempurnaan pil telah mencapai langkah terakhir. Pada saat ini, ramuan obat yang telah tersuspensi di udara di atas panggung batu dituangkan seluruhnya ke dalam kuali obat. Energi afinitas api yang kuat memenuhi sekeliling, menyebabkan udara terasa sedikit terdistorsi. Api berwarna perak di dalam kuali obat telah menjadi lebih ganas. Raungan naga berulang kali dipancarkan dari dalam. Setelah itu naik dengan cara yang luas dan perkasa sambil menyebar ke seluruh lembah. Ekspresi 3 kelompok pria Xiaoyan sangat serius saat ini. Jika mereka tidak dapat melewati penghalang ini,
upaya perbaikan pil saat ini akan gagal total. Kalian berdua, aku yang dulu telah menyelesaikan penyempurnaan bahan obat. Penggabungan selanjutnya terserah kalian berdua. Mata Tang Zhen melirik Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Ekspresinya serius saat dia menangkupkan tangannya dan memberitahu mereka dengan suara yang dalam. Tugas yang tersisa tidak lagi membuatnya khawatir. Apakah penyempurnaan pil ini berhasil atau tidak akan tergantung pada Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Xiao Yan dan Grandmaster Huan mengatupkan gigi dan mengangguk setelah mendengar ini. Mereka segera memfokuskan pikiran mereka. 8 lampu kecil digantung di dalam cahaya hijau giok di dalam kuali obat. Aroma obat yang lembut berulang kali menyebar dari lampu. Ini adalah cairan obat yang terbentuk setelah peleburan hampir 100 jenis bahan obat. Tugas Xiao Yan saat ini adalah menggabungkan 8 kelompok ini sepenuhnya dalam 9 hari ke depan.